Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai pembelajaran daring kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Pada hari ini kita mempelajari tentang bahasa Inggris untuk kelas 11 dan materi pada hari ini adalah bab 4 yaitu phone call message. Kalau dalam bahasa Indonesia, pesan dalam telepon. Di sini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, receiving and making a phone call. Menerima dan membuat telepon. Taking and leaving a message by phone. Menelpon dan meninggalkan pesan melalui telepon. Yang ketiga, spelling names atau pengejaan nama. Kemudian yang keempat, reading phone or fax number, membaca nomor telepon atau nomor fax. Yang kelima, phone message note, mencatat pesan dari sebuah telepon. Oke. Yang pertama, rules in receiving a phone calls. Yang pertama, rule itu adalah aturan dalam menerima telepon. Ya, ada beberapa aturan di sini, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, greet the caller, memberikan salam kepada orang yang menelpon, seperti good morning, good afternoon. Kemudian yang kedua, state your company's name. Kamu harus menyebutkan nama dari perusahaanmu, misalkan Zenshin Robotics Calming Software. Kemudian yang ketiga, mention your name. Kamu harus menyebutkan namamu siapa. Kemudian yang keempat, offer an assistant, menawarkan sebuah bantuan dengan menggunakan ekspresi atau ungkapan seperti what can I do for you, how can I help you. Jadi ketika kita ingin kita bekerja di sebuah perusahaan dan ketika ada telepon yang masuk dari perusahaan lain, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 poin ini yang harus kalian sebutkan ketika kalian menerima sebuah telepon dari perusahaan lain. Contoh, good afternoon, Gebo Construction. My name is Jack Callan. What can I do for you? Dan ini ada juga beberapa kalimat, contoh kalimat untuk menerima sebuah telepon. Untuk yang kedua, tadi kan kita membahas aturan ketika kita menerima telepon dari perusahaan lain. Nah, di sini yang kedua kita mempelajari tentang rules in making a phone. Aturan ketika kita menelpon perusahaan lain. Yang pertama, greet the receiver. Salam, kalian harus memberikan salam kepada yang menerima telepon kalian. Jadi kalian pertama yang kalian ucapkan ketika kalian menelpon perusahaan lain, kalian harus mengucapkan salam, sama seperti yang tadi ketika kalian menerima telepon yang pertama. Yang kedua, mention your name, sama seperti yang tadi, dan state your reason for making a call. Dan kalian harus memberikan alasan kenapa kalian menelpon perusahaan atau orang tersebut. Contohnya, by the way, I'm calling because I need information about Delta projects. Atau I'd like to speak to Mr. Priyanka Sucipto, please. Nah, di sini juga ada contoh kalimatnya. Ada semi formal, ada formal. Yang semi formal ada good morning, John, it's Emma. Dan formal, good morning, this is Jack Cullen of Gebo Construction. Can I speak to Mrs. Nadine Everett, please? Lah. Jadi, ketika kalian menerima atau menelpon seseorang atau sebuah perusahaan, kalian harus memenuhi beberapa aturan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada contoh dari receiving and making a phone calls. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada salam, good morning, kemudian ada kalimat
menawarkan sebuah bantuan, menyebutkan nama, dan lain sebagainya. Kalian bisa membaca kalimat ini sendiri. Contoh dari kalimat receiving and making a phone calls. Kemudian yang kedua, taking and leaving a message by phone. Nah, di sini ketika kalian menelpon dan meninggalkan pesan melalui telepon. Di sini ada sama good morning, good afternoon. Zenshin Robotics Agung Kusrendra speaking. How can I help you? Good afternoon. This is Andre Wijaya from Goming Software. I'd like to speak to Mr. Priyanka, please. I'm sorry, sir. She is having a meeting with clients at the moment. When will she be available? I'm not really sure. Would you like to leave a message? Nah, ini adalah sebuah penawaran untuk meninggalkan pesan. Yes, can you ask her to call me at 839121487, please? Let me repeat the number. It's 839121487. Yes, please tell her that I want to discuss the ongoing project. Sure. Just to check, it's Mr. Andre Wijaya from Grooming Software. You want to discuss the ongoing project, right? Is there anything else? Can I help you? No, that's all. Thank you. Bye. You're welcome. Thanks for calling. Bye. Nah, jadi ketika kalian menelpon sebuah perusahaan atau menerima sebuah telepon dari perusahaan lain, lah kalian apabila yang dihubungi tidak ada, kalian harus menawarkan apakah perlu untuk meninggalkan pesan untuk orang tersebut. Contohnya seperti would you like to leave a message? Lah, ini ada beberapa contoh kalimat offering atau penawaran untuk meninggalkan pesan. Can or could I take your message? Would you like to leave a message? Dan di sini juga ada responnya. Would you mind? Could you tell him that I call, please? Yes, could you ask her to call me back, please? Lah, ini untuk meninggalkan pesan. Could I leave a message? Sure. What would you like me to tell him? Can you take my message? Sure, please hold while I'm getting a pen and paper to write. Dan selanjutnya tentang spelling name. Jadi ketika kalian kalau di luar negeri atau di Indonesia biasanya tulisan nama itu berbeda. Jadi kalian harus belajar juga tentang spelling name atau pengejaan nama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z lah. Jadi ketika kalian misalkan contohnya my name is Delta. Lah, spelling names dari Delta ini D, E, L, T, A, Echo, E, C, H, O. Lah, jadi kalian perlu belajar tentang spelling names dalam bahasa Inggris. Kemudian reading phones or fax numbers. Lah, ada jedanya ya di sini. Kalau kalian ingin membaca nomor telepon atau fax itu, kalau 0 itu disebut 062. Lah, di sini ada garisnya, kalian harus berhenti. Kemudian 54516889555. Nah, bisa digabung juga. Jadi, kalau menyebutkan 0 itu pakai O. Selanjutnya, phone message note. Jadi, ketika kalian menawarkan sebuah pesan, kalian harus menuliskan pesan apa yang disampaikan dari orang yang menelpon tadi. Nah, di sini ada beberapa contoh dialog dari
phone message note tersebut. Nah, bisa dilihat dari sini. I'm sorry, sir. She is away from her desk now. Alright. Could I leave a message? Bisakah aku meninggalkan sebuah pesan? Of course, just a moment please. I'm preparing a pen and paper. Alright, please go ahead. Nah, jadi kalian harus memberikan pernyataan bahwa kalian sedang menyiapkan pensil dan kertas untuk mencatat pesan yang ada di telepon tersebut atau pesan dari penelpon tersebut. Kalian bisa menggunakan kalimat just a moment please, I'm preparing a pen and paper. Oke. Study the following note based on the previous dialogue. Nah, di sini kalian bisa mencatatnya seperti ini. Dari siapa kepada siapa, jam berapa, tanggal berapa, kemudian pesannya apa, ditulis oleh siapa. Jadi ketika nanti kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian bisa menggunakan contoh note atau catatan seperti yang ada di sini, seperti yang saya jelaskan. Oke, saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian diskusi di Google Classroom atau silakan WA saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.